Bapak Ibu para jamaah, pada subuh ini kita akan membaca serta mengkaji, mengambil manfaat dan barakah daripada kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bil iktsar min a'malil birri wa khususan fi syahri ramadhana فإن ثواب النافلة فيه يعدل ثواب الفريضة في غيره وأيضا فإنه يحصل في رمضان من التيسير والنشاط في أعمال البر ما لا يحصل مثله ولا قريب منه في غيره من الشهور والله أعلم. وعليك فصل أي هذا الفصل. Bermula ini fasal menerangkan wa 'alaika bil iktsari min a'malil birri. Hendaknya engkau itu, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bil iktsari min a'malil birri. Hendaknya engkau memperbanyak daripada amalan-amalan kebajikan. Min a'malil birri, daripada aktivitas-aktivitas yang baik. Wa khususan fi Ramadhana, terutama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita Allah sampaikan doa kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka hendaknya kita memperbanyak amal baik. Kenapa mesti kita perbanyak amal baik? Fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal faridati. Maka sesungguhnya thawaban nafilati, pahala ibadah sunnah itu, ya'diluna thawabal faridati, ya'diluna thawabal faridati, menyamai, sama thawabal faridati dengan pahala ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib, fi ghairihi, pada selain bulan Ramadan. Jadi pahala sunnah kita, ibadah-ibadah sunnah, pahalanya sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Kita mengetahui bahwasanya sunnah itu, yang sunnah-sunnah pahalanya seperti fardu, maka bagaimana dengan ibadah yang wajib? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 70 kali lipat, sampai 100 kali lipat, bahkan mudha'afah, berlipat-lipat. Ini keutamaan hendaknya kita melakukan banyak amal ibadah mumpung kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Masya Allah, banyak ibadah-ibadah sunnah. Qabliyah, ba'diyahnya jangan kita tinggal. Sumbayang taubatnya, sumbayang sunnah syukrul wudu'nya, habis kita berwudu, kita sumbayang syukrul wudu'nya 2 rakaat kita amalkan. Sumbayang taubatnya paling tidak kita dawamkan, sumbayang sunnah taubat. Sumbayang hajatnya, sumbayang tahajudnya, sumbayang sunnah-sunnah yang lainnya. Atau misalkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti tadarus Al-Qur'annya, tarawehnya, ini ganjarannya sama dengan ibadah wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Apalagi ibadah-ibadah yang wajib,
maka pahalanya 70 kali lipat sampai 100 kali lipat, bahkan mudha'afah berlipat-lipat. Wa aidan fa innahu yaslu fi ramadana min at-taysir wan nashati fi amal al-birri ma la yaslu mithluhu wa la qaribun minhu fi ghairihi min asy-syuhuri. Dan juga kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fa innahu, maka sesungguhnya yaslu fi Ramadan, akan terdapat di bulan Ramadan itu minai taisir wan nasyad, kemudahan dan semangat, kemudahan dan semangat kita yang tidak kita dapatkan di luar daripada selain bulan Ramadan. Apa at-taisir wan nasyatnya, kemudahan dan semangat kita fi amalil birri, di dalam amal-amal kebaikan itu? Contoh saja, kita di bulan Ramadan biasanya mudah sekali taisir, mudah sekali kita meningkatkan sedekah kita. Kenapa Pak Ustadz? Sebab kita tahu pahalanya kita bersedekah di bulan Ramadan berlipat-lipat pahalanya. Kita mudah sekali melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini, karena pahalanya berlipat-lipat di sini. Wan nasyad, semangat kita beribadah, yang kadang ibadah kita ini Bapak Ibu berbeda semangatnya ketika kita berada di luar bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan biasanya kita lebih semangat, tarawehnya lebih semangat, apalagi kita setelah selesai 2 rakaat kita baca salawat, semangat. Apalagi di bulan suci Ramadan kadang di masjid mengadakan takjilnya, buka bersamanya, sembahyang berjamaahnya, semangat ya. Yang kita tidak dapatkan itu di luar bulan Ramadan. Tetapi paling tidak semangat kita dan kemudahan kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai pesantren kita, sebagai latihan kita untuk membiasakan melakukan kebaikan dan semangat melakukan kebaikan. Jadi pertanyaan bagi kita, saya ini Pak Ustadz, kalau hendak sembahyang berjamaah ngalih banget Pak Ustadz, kalau bersedekah itu Pak Ustadz masih hitung-hitungan, kalah awan sebungkus rokok Pak Ustadz tai, kalah sekali kita atau bersaing dengan sekali kita masuk toilet. Kok bisa begitu? Kenapa aku ini tidak mudah, tidak semangat dalam ibadah? Pertama, mungkin banyak dosa. Mungkin kita ini kebanyakan dosa karena banyak dosa yang tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian badan kita, jasad kita ketika diajak melakukan kebaikan susah, berat bawaannya. Coba lihat Honda kita, kalau motor kita itu jarang dibersihkan, dakinya banyak, kotorannya banyak, itu berjalannya ngalih Pak Ai. Kita hidupkan Honda kita ngalih, nggak lancar dia. Kenapa? Banyak kotorannya. Maka Ramadan wadah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya at-taisir wan nasyad tadi, supaya kita beribadah ini mudah dan semangat kita. Dosa dan maksiat kita yang hubungannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita mabok-mabokan tadinya, pernah minum-minuman yang memabokkan tadinya, maka bertaubat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, menyesal.
dua berjanji kada mau ulangi, nang ketiga banyak minta ampun kepada Allah, nang keempat wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekan engkau itu dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu insyaallah akan menghapuskan dosa engkau. Kenapa kita tidak at-taisir wan nasyad, tidak mudah dan tidak semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa saja nang kedua tadi, nang pertama tadi disebabkan dosa, tidak hanya dosa hubungan kepada Allah, tapi dosa anggota tubuh kita. Mata sekehendaknya memandang, telinga sekehendaknya mendengarkan, muntung sekehendaknya ngomong, mulut sekehendaknya kita ngomong, bepandir kada diayak dulu, tangan sekehendaknya micek, mencet-mencet di medsos, bikin status, komen kepada orang lain, menyakiti saudara-saudara kita, kaki sekehendaknya melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Maka bertaubatlah kita kepada Allah. Atau banyak dosa kepada manusia, kepada orang tua kita, paguruan kita, kepada manusia. Nah ini yang menyebabkan kadang-kadang tidak at-taisir wan nasyad, tidak kita mudah dan semangat melakukan ibadah disebabkan banyak dosa. Maka Ramadan mendidik kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Bapak Ibu kita datang kepada Allah membawa dosa kita yang penuh langit dan bumi, penuh tubuh kita, jasad kita, roh kita, semuanya penuh dengan dosa dan maksiat, lalu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini, bersimpuh kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah yang maha rahmannya, maha rahimnya, maha pengampunnya. Maka insyaallah kita at-taisir wan nasyad, dosa dan maksiat tadi bagi yang memenuhi tubuh kita, jasad kita dan roh kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadang kita ini kenapa tidak at-taisir wan nasyad fi a'malil birri tadi? Kita tidak mudah dan tidak semangat di dalam melakukan amal-amal yang baik, kebaikan tadi. Yang kedua, mungkin disebabkan kita ini masih banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Zatnya maupun cara mendapatkannya. Maka ikhtiar kita, berhati-hati kita cara mendapatkan harta kita. Hati-hati jangan sampai kalau kita berdagang itu ibu-ibu, jangan sampai kemudian timbangan kita kurangi, lalu jadi keuntungan itu jadi makanan dan minuman, menjadi darah daging dia masuk pada tubuh kita, lalu kita tidak at-taisir wan nasyad, tidak mudah dan tidak semangat dalam ibadah disebabkan makanan dan minuman yang kada halal tadi. Bukankah kalau kita mau mendalami betapa pentingnya makanan minuman yang halal itu, yang pertama Allah akan menyinari hatinya, bersinar hati kita kalau kita menjaga makanan dan minuman yang halal. Apa kata Nabi? Man akala halal arba'ina yawman nawwarallahu qalbuhu wa ajra yanabil hikmati min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang makan, yang dipastikan makanannya itu yang halal 40 hari 40 malam, maka Allah akan menyinari hatinya, bersinar hatinya ketika diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau bersinar hatinya, maka insya Allah akan diberikan at-taisir tadi wan nasyad, mudah dan semangat melakukan amal kebaikan. Wa ajra yanabil hikmati min qalbihi ala lisanihi, dan mengalir pada tubuhnya itu hikmah, mutiara-mutiara hikmah yang bersumber dari hatinya atas lisannya. Nampak sekali kemudian dalam ucapannya itu yang baik-baik.
Kata-kata yang tidak baik itu ditinggalkan sama dia. Bahasa-bahasa binatang itu ditinggalkan sama dia. Kenapa Pak Ustadz? Sebab makanan dan minuman yang halal tadi. Maka ihtiyatnya orang kita terdahulu, ulama terdahulu tuh Masya Allah. Kita nih Pak Ibu Ai, kita contoh orang tua kita terdahulu. Bagaimana Al-Imam Hanafi itu, beliau senang makan daging kambing. Lalu tetangga beliau kehilangan kambing. 1 tahun Al-Imam Hanafi itu tidak makan kambing, khawatir kalau daging kambing yang dibelinya itu adalah kambing yang hilang tadi. Ada seorang ulama di Inhil ini, bagaimana ketika anaknya itu kehujanan, dia mengambil pelepah pisang di pinggir jalan, di tembilahan. Dulu kan banyak kabun-kabun, so panjang tembilahan ini kan dulu banyak pohon-pohon pisang di pinggir jalan. Itu ketika hujan, ambilnya pelepah pisang 1, bulik, pulang dia. Ketika dia pulang, Assalamualaikum Mbah, ulun bulik. Lalu apa yang dilihatnya? Anaknya pakai pelepah pisang. Kehujan toh ya, kehujanan. Tadi sepanjang jalan hujan. Itu pelepah pisang punya siapa? Pelepah pisang tadi ketemu pinggir jalan. Karena kehujanan, aku langsung ambil pelepah pisangku, bawa aku langsung pakai pelepah pisang supaya tidak kehujanan. Lalu dia ambil kayu, pukulinya anaknya. Dia katakan, nak, engkau kesini pulang berhujan-hujan ngambil pelepah pisang. Bukankah pelepah pisang ini ada yang punya? Pulang kau ke sana, itu kebun siapa? Tanyain kebun siapa? Pelepah pisang siapa yang kau ambil tadi? Minta halal, minta ridho. Itu cuman pelepah pisang. Sahak biji pelepah pisangnya, 1 pelepah pisang. Maka ini kehati-hatian kita, at-taisir wa nasyad. Kita sangat tadi lambat tadi, sangat malas kita melakukan kebaikan tadi, tidak mudah dan tidak kita semangat tadi. Mungkin yang kedua, makanan dan minuman masih banyak yang kita konsumsi yang kada halal. Faidah yang kedua, an-nasyad fil ibadah. Kenapa kalau makanan minuman ini mempengaruhi semangat kita dalam ibadah? Man kana ta'amatuhu halalan ata'athu jawaruhu wa fiqat bil khairat. Barang siapa, kata para ulama, yang makanannya dipastikan menghalal, maka ata'athu jawarihu, maka anggota tubuhnya akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taisir wan nasyad tadi, kita mudah dan semangat melakukan ibadah tadi, Allah gerakkan tubuh kita untuk mudah dan semangat melakukan ketaatan kepada Allah, sebab tubuh kita makanan dan minumannya yang halal. Maka bulan Ramadan ini mendidik kita untuk berhati-hati. Dari mulai kita memandangnya, dari mulai kita mendengarkan sesuatunya, dari mulai kita berbukanya, berhati-hati, tidak boleh kekenyangan. Pastikan nang halal nang kita berbukanya, pastikan nang halal ketika kita sahurnya. Karena apa yang kita konsumsi itu akan sangat mempengaruhi kita dalam at-taisir wan nasyad tadi, mudah dan semangat untuk melakukan amal kebaikan. Wa wuffiqat lil khairat. Kalau kita jaga makanan dan minuman kita yang halal tadi, maka Allah mudahkan kita, berikan pertolongan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah saja. Dilelang di Masjid Al-Ghulam ini, apa yang dilelang? Ketika dilelang, apa yang dilelang di Masjid Al-Ghulam ini? Mudah sajanya. Dia sadar bahwa apa yang Allah berikan kepada dia hanya titipan saja.
ancap Pak Ibu ai ngeluarkan duit nang habang tuh ancap. Cepat dia diajak sama kawannya, yuk pengajian yuk, kita yuk majelis taklim yuk. Masya Allah, at-taisir wan nasyad, mudah, semangat. Walaupun lintuhnya misalkan tidak sehat, badan kada wagas, tapi mudah saja melakukan kebaikan. Diajak ke pengajian mudah saja. Tapi kalau kita nih, tubuh kita nih banyak yang tidak halalnya, diajak ke pengajian ada aja penyakitnya. Kepala lah sakit, lintuhut lah, asam urat lah, parut lah sakit, ada aja alasannya. Tahu-taunya di pengajian nggak pernah muncul yang namanya ke kedai kopi 5 jam, perasaan pehintalo 2 kali tambah Pak Ibu ayo. Nggak ada kepalanya sakit tuh, lintuhut nggak ada sakit tuh ya. Ini contohnya mungkin pada tubuh kita ini banyak yang kada halal. Apa tiganya faidahnya? Kita nih kenapa penting menjaga makanan minuman yang halal tadi? Sebagai wasilah kita untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan penuh dengan amal-amal kebaikan-kebaikan tadi, di mana doa salah satunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lantas di bulan Ramadan doa kita bukannya dikabul tapi ditolak. Bisa nggak Pak Ustadz? Bisa. Sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas itu melaporkan menghadap Rasulullah, ya Rasul, berikan hamba amalan yang mana dengan amalan itu akan memudahkan hamba dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad atib mat'amaka takun mustajab da'wah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaiki makanan engkau, maka dengan engkau memperbaiki makanan engkau itu akan menyebabkan dikabulkannya doa engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mestinya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak dikabulkan? Mungkin banyak makanan minuman yang kada halal, maka penting bertaubat kita. Yang ketiga, kenapa kita tidak at-taisir wan nasyad tadi? Kita belum mudah dan tidak semangat tadi di dalam beribadah, di dalam melakukan amal-amal kebaikan tadi. Yang ketiga, mungkin banyak penyakit-penyakit hati, masih diselimuti hati kita dengan penyakit-penyakit hati. Sombongnya kita, batrul haq wa ghamtun nas, tidak nerima kebenaran. Ustadznya anom, lalu saya lebih tua, tidak terima saya. Yang ngasih nasihat itu jabatannya rendah, saya tinggi, tidak terima saya. Yang ngasih nasihat itu uangnya sedikit, saya lebih banyak, lebih sugih, tidak terima saya. Wa ghamtun nas, suka meremehkan manusia, sombong. Nang dilihat manusia itu hartanya, jabatannya, nasabnya, yang dilihat kulitnya. Banyak sombongnya kita dalam hati kita. Dengan ilmu kita bisa sombong, dengan kekayaan kita sombong, dengan jabatan kita sombong, meremehkan manusia. Maka penyakit hati tadi yang bisa menyebabkan kita tidak at-taisir wan nasyad, tidak mudah dan tidak semangat melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk diobati yang namanya sombong itu dengan tawadu. Sesugih apapun kita, tidak ada nilainya harta kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita, kebersihan hati kita dan amal kita. Setinggi apapun jabatan kita tidak mendapatkan nilai selain daripada kebersihan hati kita dan amal kita. Maka penyakit hati, sombong tadi, hasutnya tadi, rakusnya tadi, riaknya tadi, mesti kita obati. Terutama kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kalau itu tidak diobati, mungkin kita tidak at-taisir wan nasyad, kada mudah dan kada semangat melakukan amal ibadah.
Kenapa Pak Ustadz? Salah satunya kita nih, hati kita masih banyak penyakit. Contoh, riya. Riya itu kan patokan ibadahnya manusia. Kalau misalnya lah ada acara kebaikan, acara yang bernilai ibadah, misalkan seperti Maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj miskan, yang namanya kita riya ini kadang-kadang ini bisa nampak, yang nampak itu hanya kita yang mengetahui, walaupun kadang-kadang manusia bisa melihat riyanya kita. Contoh saja, ketika misalnya dia menunjukkan hartanya yang berlebihan atau pakaiannya yang berlebihan, misalnya bisa kelihatan riyanya. Jadi dia jadi imam sembahyang misalkan di hadapan orang banyak, bacaannya yang panjang-panjang, pelan-pelan misalkan, tapi kalau sembahyang sarungan bacaannya kul ya kulhu langganan. Siapa yang tahu Pak Ustadz? Mungkin istri kita tahu, tapi yang tahu itu cuman kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya, sombong misalnya, sombong kita bisa diketahui oleh sebagian manusia, tetapi yang lebih tahu itu hanya kita dan Allah. Maka penyakit hati tadi, makan minuman yang kada halal tadi, dosa maksiat tadi, kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita at-taisir wan nasyad, mudah dan semangat di dalam melakukan amal-amal baik. Walidzalika li'anna an-nafsa al-mutakasilata anil birri masjunatun bil ju'i wal atashi wasyayatina al-musabbitatu anil khairi musaffadatun. Dan oleh karena itu sesungguhnya nafsu kita, hawa nafsu kita al-mutakasilata, yang senantiasa mengajak kepada kemalasan itu, anil birri, daripada kebaikan, masjunatun bil ju'i wal atashi, terpenjara dengan yang namanya lapar dan dahaga. Wasyayatinu al-musabbitatu, dan setan-setan terpenjara anil khairi, dan setan-setan yang menghalangi kita anil birri, anil khairi, daripada kebaikan, musaffadatun, terpenjara atau terbelenggu. Maka hawa nafsu itu mengajak kita untuk malas-malasan. Contoh, habis kita sahur itu, tanya hawa nafsu kita, hendak guring atau hendak sembahyang subuh? Apalagi mata sudah ngantuk, hendak guring bawaannya. Hawa nafsu ini kalau diikutin tidak akan pernah kenyang. Kenyangnya hawa nafsu kita dengan yang namanya disumpal, dengan yang namanya tanah atau kematian, baru kenyang. Contoh lain apa contohnya? Ibu-ibu misalkan ditawari awak kawannya, Bu, ini ada gincu 2025, modelnya mantap. Bila ibu begincu tambah bungas, laki tambah sayang. Ini gincu nih, harganya misalnya 500.000 gincu. Ibu duitnya tak batas. Apa kata hawa nafsu? Beli aja Bu Ai, beli aja Bu Ai, walaupun kredit. Padahal gincu tidak begitu penting. Misalkan ada gincu yang lawas tuh, yang laki nukarkan ibu tuh,
Tapi yang namanya ikuti hawa nafsu, dilihatnya Gincu 2025 musim hanyar pula, keluaran pabrik terbaru pula yang bisa menjadikan bini jadi bungas, tambah cantik, laki tambah sayang. Wah, walaupun berhutang Pak Ustadz, walaupun kredit aku beli. Kita ini kalau ikut hawa nafsu hendak terus Pak, hendak terus nih. Nanti ada datang pula kredit kulkas pula, datang pula kredit baju pula, datang pula macam-macam berkredit Pak. Hawa nafsu kalau tidak ditahan dia akan buas, apapun akan diikutinya. Lelakian nih Bu Ai disuruh bebini lagi, takuni lakinya, Bang, abang hendak babini lagi kada? Hendak. Ya, suruh babini lagi nang kedua, nang ketiga, hendak terus toh. Nang keempat hendak lagi, walaupun duitnya tipis, dompetnya tipis. Ngikuti hawa nafsu akan hendak seterusnya, tidak akan pernah kenyang. Kenyangnya dia kalau sudah mulutnya disumpal dengan tanah atau menemui kematian. Maka Bapak Ibu para jamaah subuh rahimakumullah, setan-setan dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa setan-setan yang menghalangi kita melakukan kebaikan tadi dibelenggu sehingga kita ataysir wan nasyat, kita mudah dan semangat melakukan ibadah. Kalau di bulan suci Ramadan lalu kita kada semangat juga, setannya sudah dibelenggu, itulah aslinya kita. Kalau bulan Ramadan jam 2 siang kita baru ngopi, setannya dibelenggu, itulah aslinya kita. Jangan disalahkan setan. Ada nang maling bulan puasa ditangkap polisi, lalu diinterogasi sama polisi, kenapa toh maling bulan Ramadan, bukannya setan dibelenggu? Apa katanya? Utuh bapak wan polisi, aku Pak Ai kemasukan setan Pak Ai, diganggu setan. Setan tunjuk tangan Pak Ai, Bu Ai protes, jangan salah-salahkan aku, udah umpatan bulan puasa aku dibelenggu. Nah aslinya kita itu ya kelihatan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan mabuk aslinya kayak itu. Bulan Ramadan kada berpuasa aslinya kayak itu setan dibelenggu. Apalagi kalau setannya dilepaskan, makin menjadi-jadi kita. Kalau kelakuan setan itu kemudian kita ikuti, setannya dibelenggu, berarti kita nih Pak Ai, Bu Ai sudah ngikutin kelakuan setan, kayak setan kita, kayak setan kita. Maka penting sekali kita di bulan suci Ramadan ini perbanyak amal-amal baik supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa dan maksiat kita, at-taysir tadi wan nasyat, mudah dan semangat melakukan amal ibadah. Satu, banyak minta ampun kepada Allah. Dua, makanan minuman yang dijaga. Yang ketiga, penyakit-penyakit hati kita obati dan kita bertobat kepada Allah. Dan kemudian di bulan suci Ramadan betul-betul kita maksimalkan sebagai ladang amal ibadah kita, tabungan amal ibadah kita, supaya tanggal 1 Syawal nanti kita bagikan bayi yang baru dilahirkan. Coba kita lihat bayi-bayi yang baru dilahirkan itu, satu, dosa tidak ada, berkah. Yang kedua, kita lihat wangi, satu berkah, dia nggak minta apa-apa tapi datang, pempes datang, minyak telon datang, himpalam kuini datang, hagan abah mamanya, berkah, wangi. Kita lihat anak-anak itu yang suci itu, dia beliuran. Coba cium, wangi nggak? Wangi Pak Ustadz. Coba kita nih nang usia-usia kayak ini, yang banyak dosa maksiat ini, beliuran mentong kita. Ibu coba aja laki nih, bulekin nih jam-jam 2, guring siang, beliuran, coba cium, wangi apa tidak?
wangi Pak Ustadz, cuman lain ya, kada sama ambil tadi. Maka orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagikan bayi yang baru dilahirkan tadi, satu berkah hidupnya, dua wangi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah berikan wewangian, terutama wewangian surga kepada kita di dunia sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi kita semua segalanya dan selamanya dan mendapatkan ridha, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للأرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسربنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.